anggota Propam di wilayah itu harus memiliki reputasi yang baik, harus memiliki etika yang baik. Dia harus berprestasi dalam kinerjanya. Kemudian dia memiliki integritas, loyalitas, dan bisa menjadi role model. Propam itu garda terdepan untuk menjaga institusi Polri agar bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam adalah unsur pengawas internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Divisi ini dibentuk pada 27 Oktober 2002 berdasarkan keputusan Kapolri nomor Cap/54/10 Romawi /2002. Demi mewujudkan personel Polri yang presisi, dibutuhkan pengawasan personel yang optimal. Inilah salah satu tugas dan peranan yang diemban oleh Divisi Propam. Di Polri ada 4 sistem pengawasan. Pengawasan internal itu kami Divisi Propam, kemudian Itwasum Polri dan Bareskrim Polri. Ini kakinya turun ke Polda-Polda juga ada. Sistem pengawasan yang kedua adalah pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap institusi kami, institusi Polri, seperti Kompolnas, Komnas HAM, kemudian beberapa lembaga swadaya masyarakat. Pengawasan ketiga adalah pengawasan oleh masyarakat. Ini bisa lewat media, sosial media, atau masyarakat langsung menginformasikan. Sistem pengawasan yang keempat adalah pengawasan melekat. Ini pengawasan melekat ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh komandan atau kepala satuan wilayah atau kepala satuan kerja yang berhubungan langsung dengan anggota. Nah, kami harus bersinergi dengan 4 sistem pengawasan ini. Selain itu, Propam pun mengemban tugas pembinaan dan fungsi pertanggungjawaban profesi, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan tindakan anggota Polri. Divisi Propam itu ada 3 biro yang menjadi sub-satker dalam Divisi Propam. Yang pertama adalah Biro Paminal. Nah, tugasnya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal. Fungsi pengamanan internal itu meliputi pengamanan personil, material, pengamanan kegiatan, dan bahan keterangan. Nah, Biro Paminal ini juga termasuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan anggota dalam tugasnya. Itu Biro Paminal. Kemudian ada Biro Pertanggungjawaban Profesi. Nah, biro ini memiliki tugas yaitu melakukan pengembangan standar dan kode etik profesi. Selain itu juga melakukan penilaian atau akreditasi penerapan kode etik profesi Polri. Nah, biro yang ketiga adalah Biro Provos. Nah, itu tugasnya melakukan pembinaan, pemeliharaan tata tertib, dan kedisiplinan. Selaku garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjaga citra Polri, personel Propam wajib menegakkan marwah institusi. Propam itu sangat krusial ya, sangat penting bagi upaya untuk pengawasan dan penindakan bagi anggota-anggota yang diduga melakukan pelanggaran terutama kode etik. Nah, oleh karena itu Propam yang tegas, Propam yang sigap itu memang dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat tidak perlu menunggu-nunggu lagi kalau ada anggota yang nakal, mesti harus segera ditindak tegas. Korps Bayangkara mantap berbenah.
Keberadaan Divisi Propam menjadi kunci dalam mewujudkan asa citra Polri yang presisi. Ultimatum Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun sangat tegas dalam menindak jajaran Polri yang tak bisa menjadi teladan. Kami membuat program pencegahan perilaku menyimpang anggota di wilayah. Caranya kami hadir di Polda-Polda, mulai dari Polda yang paling banyak angka pelanggaran anggota. Nah, kalau nanti upaya pencegahan ini sudah kita lakukan secara maksimal, masih ada anggota yang melanggar, maka sesuai dengan arahan dan penyampaian Bapak Kapolri bahwa Polri tidak akan segan-segan untuk memecat 400-500 anggota apabila anggota-anggota ini melakukan tindak pidana yang kemudian menjatuhkan marwah dan wibawa institusi seperti pengguna narkoba. Dikutip dari laman humas.polri.go.id, Divisi Propam mencatat data pelanggaran selama periode Januari hingga Oktober 2021. Terdapat akumulasi penurunan kasus pelanggaran anggota sebesar 48,7% sepanjang 2021, yakni 1.694 kasus dibanding tahun 2020 sebanyak 3.304 kasus. Sepanjang 2021, program Polri mencatat ribuan anggota kepolisian telah disanksi lantaran melanggar disiplin, etika, ataupun pidana. Tercatat ada 803 kasus pelanggaran kode etik profesi Polri atau KEPP selama 2021, turun 61,4% dibanding tahun 2020 sebanyak 2.081 kasus. Sementara pelanggaran pidana ada 147 kasus, turun 85,6% dibanding tahun 2020 sebanyak 1.024 kasus. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah personil dan yang melanggar ini, 1,4% saja yang melakukan pelanggaran. Penyelesaian penegakan disiplin dan kode etik oleh Divisi Propam ini hanya menyelesaikan masalah di hilir, karena peristiwa ini sudah terjadi. Nah, di hulunya, Divisi Propam harus bersinergi dengan satuan kerja lain seperti Biro SDM, kemudian intelijen. Untuk memantapkan pengawasan personel, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah menekan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Dengan berlakunya perkap ini, para pimpinan dituntut proaktif turun ke lapangan untuk memastikan kinerja aparat sekaligus menyelesaikan komplain masyarakat. Perlu dibangun sistem pengawasan yang berjenjang kalau menurut saya. Sejak awal ketika anggotanya melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, itu perlu ada teguran, ada mekanisme internal lah di dalam seperti itu. Nah, baru kemudian ketika ini nggak bisa diperbaiki, Propam turun tangan seperti itu. Jadi mekanisme-mekanisme internal seperti itu mesti harus dibangun. Ke depan bukan hanya anggota yang diproses, tapi manajer-manajer satu tingkat, bahkan bisa 2 tingkat di atas, tergantung bagaimana hasil audit, investigasi, dan penyelidikan yang kita lakukan. Ini bisa kita lakukan sehingga ada tanggung jawab yang harus dilakukan secara maksimal oleh manajer-manajer ini. Itu fokus kami. Demi mewujudkan personel Polri yang presisi, Divisi Propam pun berkewajiban untuk mengidentifikasi akar masalah yang kerap terjadi di lapangan. Sehingga strategi cepat, tepat, dan akurat dapat diterapkan dan masalah yang kerap terjadi tak berdampak bak bola salju. Kami melihat bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran anggota yang terjadi itu karena adanya gap antara perintah dari pimpinan ke anggota yang tidak sampai. Nah, tidak sampainya itu di siapa? Oleh manajer-manajer yang ada di wilayah. Ada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Ini yang fokus kami untuk memberikan penguatan kepada manajer-manajer ini. Bagaimana mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pimpinan, keinginan masyarakat itu sampai ke level pelaksana. Kita fokus di situ. Sudah sejatinya seorang Propam menjadi panutan.
menjadi wujud personel yang selalu menjaga kehormatan institusi Polri. Propam, Irwasum itu yang punya kedudukan yang benar-benar independen. Jadi nggak bisa diintervensi oleh pihak-pihak manapun. Dan mereka juga menjatuhkan hukumannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kami juga berharap Propam itu tetap confidence gitu dalam menjalankan tugasnya, tegas, dan mereka taat aja pada aturan. Aturannya seperti ini, ya udah lakukan seperti itu. Bahwa yang bersangkutan misalnya harus dipecat gitu. Citra Propam mesti kuat agar Polri semakin mantap. Tak gentar di garda terdepan mewujudkan Polri yang transparan. Karena disiplin adalah nadi demi Polri yang presisi. Kunci penggerak ekonomi kita ada di situ. Dan sekarang ini, alhamdulillah, investasi itu hanya di Jawa saja. Di luar Jawa sudah lebih besar. Artinya ini bagus. Pergeseran ini bagus. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, memang sulit, tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya maaf, ganti. Pemulihan ekonomi nasional menjadi fokus pemerintah Indonesia pada tahun 2022 ini untuk segera bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Sebagai aparatur negara, Korps Bayangkara pun wajib mengawal perjalanan pemulihan ekonomi nasional baik dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif maupun dalam pengawasan pelaksanaan anggaran program. Dihadiri langsung oleh Bapak Presiden dan beliau memberikan arahan dan direktif yang tentunya kami tindak lanjuti dengan melaksanakan implementasi terkait dengan direktif dan arahan beliau. Khususnya terkait dengan Polri yang presisi dalam pemulihan ekonomi nasional dan mengamankan agenda pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Dinamika perkembangan global yang berdampak ke dalam negeri sangat membutuhkan pengamanan dan pengawalan ekonomi secara optimal. Seluruh personel Polri pun wajib berupaya keras serta menunjukkan integritas tinggi terutama dalam menindak pelanggaran di dunia usaha. Di objek-objek mana saja sih yang Propam harus hadir dan rawan terjadi pelanggaran oleh internal? Bagaimana mungkin kita bisa mengamankan pemulihan ekonomi nasional kalau kita bagian dari yang tidak bisa mengamankan, melakukan pungli, melakukan pemerasan, mengganggu investasi. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Oleh anggota-anggota Polri yang tidak bertanggung jawab. Propam penting untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, mengupayakan agar jangan sampai ada anggota yang bermain-main di sini. Demi mengukuhkan integritas personel, pengawasan melekat dilakukan Divisi Propam Polri agar tidak terjadi pelanggaran serta penyimpangan yang dilakukan personel. Sedini mungkin Propam harus progresif, dan saya rasa mungkin butuh aplikasi, tetapi aplikasi yang digunakan di dalam itu sendiri. Pendisiplinan anggota menjadi prioritas agar tidak terjadi penyelewengan otoritas serta menjadi pihak yang mengganggu kestabilan keamanan dunia usaha dan investasi. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo pun memastikan akan menindak tegas dan keras anggota Polri yang terbukti melanggar. Yang paling berat pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, kita sudah coba maksimalkan ini untuk memberikan contoh kepada anggota-anggota di lapangan.
saya sudah izin Bapak Kapolri dan mendapat restu bahwa apabila ada anggota-anggota yang mengganggu investasi, meminta-minta kepada pengusaha-pengusaha untuk kepentingan pribadi maupun organisasi yang tidak sesuai ketentuan dan aturan, ya kita tindakan secara tegas dan keras sampai PTDH kalau perlu. Masyarakat dan para pelaku usaha diimbau untuk tidak takut melapor jika ditemukan anggota Polri yang melanggar kode etik profesi. Tidak usah takut untuk melapor, saya pastikan bahwa pelaporan pasti dijamin kerahasiaannya. Yang tahu hanya yang bersangkutan dan operator pengaduan ini. Sebagai wujud transparansi Polri Presisi, Divisi Propam membuka kemudahan akses layanan aduan bagi masyarakat. Bisa datang langsung ke bagian yanduan yang ada di Mabes Polri, di Polda, atau di Polres. Itu bisa. Yang kedua, bisa melalui surat yang ditujukan kepada Divisi Propam, Bid Propam, atau Si Propam di Polres. Yang ketiga, itu bisa melalui aplikasi Propam Presisi. Nah, itu bisa di-download di Android dan iOS apps. Itu bisa langsung melaporkan apa saja. Nah, yang keempat, bisa melalui WhatsApp pengaduan yang sudah ada, yang kita buka untuk masyarakat. Yang kelima, itu juga bisa melalui hotline atau telepon. Silakan melaporkan apa saja terkait dengan perilaku dan pelanggaran anggota. Hanya ini perlu saya sampaikan bahwa pelaporan-pelaporan ini harus bisa dipertanggungjawabkan karena menyangkut nasib anggota Polri. Tidak bisa kemudian hanya menuduh tanpa bukti. Kita bisa menghukum anggota Polri dengan pelanggaran disiplin dan kode etik kalau ada pengadu, ada bukti, ada peristiwa. Nah, makanya dalam pengaduan yang datang ke kami, itu akan dipetakan, dianalisa, diproses oleh Bak Yanduan. Setaraf apa pengaduan ini? Memang diharapkan masyarakat segera melapor jika mengetahui ada tindakan-tindakan nakal yang dilakukan oleh anggota. Nah, tetapi di sisi lain Propam juga harus cepat menindaklanjuti laporan tadi. Jangan sampai sudah lapor tapi terus kemudian nunggu-nunggu lama sehingga masyarakat juga mikir, aduh sama aja ternyata polisinya yang dilaporin nakal, tetapi yang kita laporkan ke Propam, Propamnya juga geraknya lama. Nah, ini yang memang mesti harus jadi perhatian. Demi menjaga keamanan dan ketertiban, kolaborasi inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri, serta masyarakat sangat penting guna mewujudkan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. Tapi kalau ada sistem yang bisa dibangun oleh Propam untuk memperkuat pengawasan, khususnya di bidang untuk menjaga agar pemulihan ekonomi nasional ini berjalan dengan baik, maka saya rasa itu yang lebih dibutuhkan, sistemnya itu. Demi menjaga momentum, sudah menjadi komitmen Korps Bayangkara menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif sesuai hakikat program Polri yang presisi. Divisi Propam pun akan senantiasa hadir memberi pendampingan, edukasi, serta pengawasan demi mencegah potensi pelanggaran etika profesi. Sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan, Divisi Propam Polri terus berinovasi meningkatkan kualitas dan pelayanan. Sebagai wujud transparansi, pada April 2021, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meluncurkan aplikasi Propam Presisi.
Aplikasi ini berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kinerja personel Korps Bayangkara. Aplikasi Propam Presisi dapat diunduh atau diakses melalui website propam.polri.go.id. Untuk membuat laporan, pelapor wajib mengisi nomor induk kependudukan yang sesuai dengan IKTP serta verifikasi diri dengan men-scan wajah. Jika verifikasi identitas berhasil, pelapor dapat lanjut membuat pengaduan dengan mengisi form yang disediakan. Setiap kolom harus diisi dengan benar agar proses pengaduan dapat diproses. Sertakan foto atau dokumen guna memperkuat bukti laporan aduan. Bila pelaporan berhasil, maka akan diberikan pemberitahuan melalui sistem dan notifikasi. Kemudian, data laporan akan langsung terkirim secara digital ke sistem data manajemen sistem Propam Polri yang ada di bagian layanan pengaduan. Operator DMS langsung menerima notifikasi dan tim data center dapat segera memproses pelaporan. Jika laporan terverifikasi, operator meminta validasi kepada Kasubag Trimlab yang otomatis ternotifikasi via smartphone. Saya tegaskan bahwa yang pertama, kerahasiaan dari pengadu itu saya bisa bertanggungjawabkan secara langsung. Jadi tidak usah ragu. Yang kedua, kenapa kami butuh identifikasi dan profil dari masyarakat pengadu? Karena dalam proses sidang disiplin dan kode etik, ini juga membutuhkan pelapor, pengadu, dan bukti-bukti. Kami tidak mungkin menghukum anggota tanpa bukti, tanpa saksi. Nah, yang ketiga, terhadap pengaduan-pengaduan yang menginformasikan ada peristiwa perilaku anggota yang memang tidak butuh yang bersangkutan, itu pasti kita tindak. Contoh pungli di areal mana, itu nggak perlu, kita akan OTT. Dibutuhkan propam yang memang benar-benar profesional dalam melakukan pengungkapan kasus, dalam melakukan proses pemeriksaan, sehingga jangan sampai juga anggota istilahnya tanda petik dikorbankan seperti itu ya. Jadi mesti harus di cross check juga. Nah, tetapi kalau yang tidak terbukti ya sudah, nggak perlu dipaksakan bahwa ini terbukti gitu. Misalnya seperti itu. Yang penting profesional, itu yang bagi kami paling penting bagi propam. Berdasarkan laporan pengaduan, Kasubag Trimlab memberi validasi dan meminta disposisi kepada Kabag Yanduan yang terkoneksi secara real-time via DMS Mobile untuk dilimpahkan ke biro terkait. DMS Propam yang sudah terintegrasi antar biro dan antar bagian memungkinkan proses pelimpahan dari bagian layanan pengaduan terkirim secara otomatis pada waktu yang sama. Sehingga biro terkait dapat langsung menindaklanjuti pengaduan yang diterima. Seperti proses pemeriksaan pelapor, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terlapor, hingga pelaksanaan sidang. Seluruh proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Biro terpantau secara real-time pada database manajemen sistem Propam Polri. Pelapor dapat mengetahui status pengaduan dengan mengecek pada menu cek pengaduan. Dari yang mendownload kurang lebih 60.000, kemudian pengaduan yang masuk itu 2.247. Nah, kemudian dari Dumas Presisi kita terima kurang lebih 54 perkara dan semuanya sudah kita tindak lanjuti secara cepat dan tuntas. Nah, ini kita lakukan sehingga integritas dan profesionalitas serta objektivitas ini harus kita pertahankan. Karena sangat berat apabila sudah diproses di Propam, karena menyangkut catatan personil anggota dan pengembangan karirnya. Jadi kita makanya hati-hati. Tapi terhadap anggota-anggota yang memang terbukti jelas-jelas pengguna narkoba, melakukan tindakan asusila, pungli yang meresahkan, itu nggak usah nunggu waktu lama, pasti kita tindak. Copot dari jabatannya, kita PTDH. Sistem pelaporan interaktif modern ini diharapkan menjadi layanan aduan masyarakat yang prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Sosialisasi aplikasi Propam Presisi terus digalakan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Dengan adanya aplikasi ini seharusnya juga tanpa harus adanya kasus untuk viral dulu, semua harusnya bisa tetap langsung sigap gitu dalam menanganinya.
harusnya sih bisa lebih cepat ketimbang harus ke kantor dulu gitu kan, mungkin jadi nggak harus ke kantor misalnya kayak jadi lama lah gitu prosesnya gitu. Lebih percaya sih karena dengan aplikasi juga kan jadi lebih mudah dan jadi cepat juga ditanggapin sama polisinya dan prosesnya juga lebih transparan, udah sampai mananya. Transformasi pengawasan diharapkan mampu mewujudkan postur Korps Bayangkara yang presisi, humanis, dan bebas KKN. Program prioritas Bapak Kapolri, program Polri menuju Polri yang presisi ini juga sudah kita lakukan secara maksimal sesuai dengan target yang diharapkan. Dan puncaknya di 2021 kita Divisi Propam bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dalam pelaksanaan tugas. Korps Bayangkara senantiasa berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kepolisian yang terbaik, siap menerima koreksi serta mengapresiasi anggota yang berprestasi. Ini bisa menjadi catatan bahwa Bapak Kapolri memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi ini lebih banyak dari anggota-anggota yang butuh. Jayalah Propam Polri, benteng penjaga citra Polri. Berbakti menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Jadilah teladan, kedepankan nilai-nilai profesional, disiplin, akurat, dan beretika. Propam kuat, Polri mantap.